Apa kabar? Kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen di Aku Tahu Channel. Ya, seperti biasa anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih mengenai Tuhan pemelihara semuanya. Nah, saat ini kita akan memasuki di part 24 pemeliharaan Tuhan. Kita akan belajar bagaimana Tuhan memelihara manusia. Bapak mengingatkan untuk menyediakan catatannya untuk menulis hal-hal penting dalam pelajaran pada hari ini. Ya anak-anak ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah lebih baik kita bersatu hati untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat saat ini Tuhan. Waktu yang Lo berikan bagi kami untuk dapat belajar bersama-sama dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, seperti biasa anak-anak, kita memulai pelajaran kita dengan membaca Alkitab sebagai perenungan bagi kita saat ini. Mari buka Markus 6 ayat 35 sampai dengan 44. Markus 6 ayat 35 sampai dengan 44. Anak-anak silakan membuka Alkitabnya. Baik, kita akan membaca dengan bersuara. Anak-anak, ketika membaca Alkitab ini, alangkah lebih baik kita bersuara, ya, jangan dalam hati, supaya kita juga mengerti di dalam hati kita menyuarakannya kepada Tuhan. Ya, surat cintanya Tuhan ini. Ya, kita baca dengan bersama-sama. Ayat 35, 1, 2, 3. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ayat ke-38, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Ayat 44 yang terakhir, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, di sini kita melihat anak-anak bagaimana Tuhan peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya, Yesus bisa nggak menyuruh mereka pulang dari tempat mereka berkumpul? Sangat bisa. Karena Yesus ketika dia berbicara, maka semua orang mendengar. Tapi Yesus kasihan melihat mereka, kalau mereka pulang, mereka tidak akan mendapatkan makanan, ya, karena mereka ada yang jauh datang, ada yang dekat, ada yang mungkin menyeberang danau, tapi Yesus bertanggung jawab terhadap mereka dan memberi mereka makan. Ya, dan ayat nanti kita akan bahas selanjutnya bagian ini. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita ya anak-anak ya. Oke, nah, bukti nyata pemeliharaan Tuhan di dalam Alkitab. Jadi, saat ini kita melihat pelajaran kita bagaimana Tuhan memelihara umatnya yang ada di dalam Alkitab. Ya, kita akan mengambil contohnya. Banyak ya, sebenarnya kita mengambil contoh aja. Nah,
Masih ingat gak, di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Tuhan memelihara manusia lewat apa yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ya, pelajaran sebelumnya Bapak sudah mengatakan bagaimana Tuhan memelihara manusia dengan melengkapi semua yang ada di alam raya ini. Ya, contohnya apa sih yang Tuhan kasih? Contohnya pemandangan yang sangat indah, ya, alam yang sangat indah. Ya, kita bisa melihat kalau keluar angkasa ada matahari, bulan, bintang, planet, ribuan, bahkan miliaran. Ya, miliaran bintang-bintang, planet-planet di luar sana. Tuhan ciptakan itu untuk semua bisa dieksplorasi oleh manusia. Ya, tinggal manusianya mau nggak belajar. Ya, coba kita lihat pemandangan ini sangat indah. Kalau kita datang ke sini sangat indah rasanya, ya anak-anak ya. Apalagi yang Tuhan bukti pemeliharaan Tuhan. Ketika kita masih dalam kandungan, Tuhan sudah membentuk kita, Tuhan sudah mengenal kita, ya. Kita masih dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah menjagai kita, ya anak-anak ya. Bagaimana Tuhan memelihara kita di dalam kandungan? Coba kalau seandainya anak-anak ketika masih dalam kandungan ibu, Tuhan tidak peduli mau jadi apa anak-anak. Bisa-bisa lahir tidak berbentuk manusia, tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan bentuk kita sesuai dengan rencananya. Apalagi buktinya Tuhan memberikan apa? Air untuk kita minum. Ya, coba anak-anak seandainya tidak ada air, kita makan, lagi mau nelan, itu seret, itu bisa kita mati. Karena apa? Kehausan. Ketika kita bekerja atau kita melakukan perjalanan, tidak ada air, itu rasa-rasanya itu tenggorokan kering banget. Pernah nggak anak-anak merasakan itu di tenggorokan tuh kering, rasanya pengen minum tapi nggak ada air? Pernah nggak anak-anak merasakan kehausan yang sangat? Ya, tapi Tuhan berikan air untuk kita minum. Nah, yang paling utama di sini, semua sih utama ya anak-anak ya. Tapi di sini makanan Tuhan sediakan bagi kita, Tuhan berikan. Tergantung manusianya mau tidak mengolahnya. Ya, Tuhan tidak memberikan nih makananmu tiap hari, ini minumanmu. Tuhan tidak seperti itu, tapi Tuhan memberikan memberikan manusia itu untuk berusaha untuk berpikir, ya, mengolah makanan yang ada. Padi diolah jadi apa? Jadi nasi atau jadi bubur atau jadi makanan yang lainnya, ada ubi, ada kacang-kacangan, ada gandum, ya. Tuhan berikan, bahkan yang lain-lain Tuhan berikan. Bagaimana manusia mengolah? Untuk itulah anak-anak belajar sekolah supaya bisa mengolah alam yang Tuhan kasih ini, ya. Itu tanda Allah memelihara manusia, ya. Jadi Allah tidak meninggalkan manusia itu, ya. Pelajaran kita pada hari ini di beberapa pertemuan, bagaimana Tuhan memelihara manusia, memberikannya lewat cara apa, ya. Nah, saatnya anak-anak untuk di like dulu ya. Sudah di like belum? Ya, dipencet yang di bawah itu yang ada tulisan like atau tanda jempol, diklik ya. Bagi anak-anak yang belum subscribe, di subscribe. Ini gratis anak-anak, tidak dipungut biaya, tidak kena makan data dong, tidak dimakan kena data, tidak, hanya klik doang, nggak apa-apa ya anak ya. Jangan lupa di klik loncengnya. Nah, kita lanjut pelajaran kita, contoh bukti pemeliharaan Tuhan di dalam Alkitab. Ya, tadi kan kita belajar bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam Alkitab. Kita ambil contoh. Tadi sebenarnya kita sudah baca. Apakah kamu masih ingat kisah yang terjadi dari pembacaan kita tadi tentang 5 roti dan 2 ikan? Pastilah anak-anak ya. Waktu sekolah minggu, anak-anak pasti sudah pernah diceritakan tentang 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Bahkan ada lagunya itu, 5 roti dan 2 ikan. Teng teng teng. Anak-anak pasti bisa melanjutkan nyanyian itu. Kalau Bapak nanti main ini kayaknya durasinya akan sangat panjang. Nah, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, salah satu bukti Yesus memelihara, mencukupi keperluan, bahkan Yesus peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tadi Bapak sudah jelaskan, ya, dengan cara memberi makan 5.000 orang. Itu baru laki-laki, belum termasuk perempuan, bahkan belum termasuk anak-anak.
Biasanya kalau ada yang mengikuti keluarga, laki-laki biasanya kadang-kadang ya membawa keluarganya, membawa istrinya, ya, untuk ya mungkin mereka mendengar bahwa Yesus itu mampu melakukan mujizat, bahkan pengajarannya sangat luar biasa. Mereka mungkin mengikuti kemanapun Yesus pergi. Mereka mengikuti Yesus. Nah, 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberikan mereka makan. Ya, tadi Bapak sudah jelaskan di awal. Yesus bisa saja menyuruh mereka pulang sana. Karena ini sudah mulai malam. Kalian harus pulang, karena kalau malam di sana itu sangat dingin. Ya, sangat dingin. Yesus bisa saja menyuruh mereka pulang. Ayo pulang sana, kalian cari makan. Tapi Yesus peduli dengan mereka. Yesus sanggup melakukan mujizat bahkan bukan hanya 5.000 orang. Beribu-ribu bahkan bermiliar-miliar pun Tuhan Yesus bisa sanggup memberikan makan. Tanpa ada 5 roti dan 2 ikan pun Tuhan Yesus sanggup. Tapi Yesus mau melihat apakah ada yang terbeban. Ternyata kalau kita baca di dalam kitab ini, ada seorang anak. Justru seorang anak yang menunjukkan ini ada 5 roti dan 2 ikan. Ya, diberikan. Yang lain tidak tahu mereka memberikan apa tidak. Tapi yang jelas di Alkitab ini dikatakan ya, anak-anak. Berarti seperti anak-anak sekalian di sini. Ya. Seperti anak-anak yang lagi belajar ini, loh Tuhan, aku punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi lewat ini, jadi dia terkenal 5 roti dan 2 ikan. Dia berikan kepada Tuhan, ini aku punya. Terjadilah mujizat. Ya, perhatikan gambar ini. Ini banyak orang. Tadi kalau kita baca, ada yang berkelompok-kelompok, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 75 mungkin, ada yang 150 atau 102, atau 53, kita nggak tahu. Tapi dijelaskan di sana berkelompok-kelompok mereka makan. Ya, bahkan terjadi mujizat. Sisa 12 keranjang. Ya, sisa 12 keranjang itu roti. Mereka kumpulkan. Akan lebih. Mereka kenyang katanya ya, kalau kita baca tadi. Mereka semua makan dengan kenyang. Ya, Tuhan memelihara mereka. Tuhan tidak suruh mereka pulang, tapi mereka pelihara. Ya, banyak contoh-contoh di dalam perjanjian baru ini. Bagaimana Tuhan memelihara manusia. Ya, contoh apa lagi? Ya, dalam perjanjian lama, ya tadi kan perjanjian baru kita perjanjian lama. Ya, coba perhatikan gambar di samping. Anak-anak ingat gak kisah apa ini? Ini ada piramid nih. Kalau berbicara tentang piramid berarti Mesir. Apa yang terjadi dengan Mesir dan dengan gambar ini? Anak-anak ada yang tahu? Ya. Ini kisah perjalanan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ngapain mereka di Mesir? Mereka jadi diperbudak di sana. Mereka jadi budak. Tapi Tuhan sayang terhadap mereka. Karena Tuhan sayang mereka, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Ya, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Untuk apa? Untuk tujuan mereka bebas dari perbudakan. Ke tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Ya, Tuhan mengasihi mereka. Dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah menyertai mereka dengan berbagai cara. Ini salah satu contohnya yang masih banyak ya. Allah melepaskan mereka dari Firaun. Ingat anak-anak ketika mereka keluar, mereka dikejar-kejar, mereka terkepung. Mereka, kalau ke kanan ada gunung, ke kiri ada gunung, ke belakang ada orang tentara Firaun, tentara Mesir mengejar mereka. Di depan ada laut. Di situ Tuhan memelihara mereka dengan apa? Mujizat. Laut Tiberau terbelah 2. Mereka bisa menyeberang. Ya, bukti pemeliharaan Tuhan itu terhadap mereka. Apalagi mereka di padang gurun, mereka tidak bercocok tanam. Mereka tidak beternak. Ada ternak mereka, tapi kalau mereka makan semua itu habislah mereka. Tapi Allah memberikan mereka setiap hari roti mana. Mereka setiap hari mereka ambil, kecuali di hari Sabat. Mereka ambil itu untuk mereka makan. Ya, apalagi memberi mereka tiang awan dan tiang api. Apa sih gunanya tiang awan dan tiang api, anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu? Pasti ada yang tahu. Bapak yang mengingatkan aja lagi ya. Tiang awan itu diberikan karena di padang pasir, padang gurun, di siang hari itu sangat panas, luar biasa. Karena tidak ada pepohonan, tidak ada air. Nah, di tiang awan itu diberikan Tuhan supaya mereka tidak kepanasan. Jadi, ya mungkin agak
ada awan jadi adem, mereka bisa berjalan, tidak kepanasan, tidak kehausan. Nah, di malam hari apa yang Tuhan berikan? Tiang api, karena di malam hari itu sangat-sangat dingin. Jadi Tuhan memberikan mereka tiang api supaya mereka hangat dan tidak kedinginan. Nah, meluputkan mereka dari bangsa lain yang hendak menaklukkan mereka. Ya, ada bangsa Moab, ada bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita baca dalam Alkitab, apa tidak mengincam satu-satu, tapi mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang hendak melawan mereka, menghanguskan mereka, ya. Tapi Tuhan memelihara mereka, menjagai mereka, bahkan memberikan bangsa itu untuk mereka taklukkan, ya. Nah, sekalipun bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk, Tuhan tetap mengampuni mereka, ya. Terkadang mereka menyembah patung, terkadang mereka bersungut-sungut, terkadang mereka tidak percaya dengan mujizat yang Tuhan berikan, bahkan di Mesir pun mereka sudah menyaksikan ada 10 tulah. Tapi terkadang mereka melupakan Tuhan, mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengampuni mereka. Itulah bukti bahwa Tuhan memelihara bangsa Israel, ya. Nah, inti pelajaran kita pada hari ini, pemeliharaan Tuhan bukan hanya terjadi di dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Pemeliharaan Tuhan nyata hingga saat ini bagi semua orang. Dan itu terbukti hingga saat ini Tuhan melihara kita. Buktinya apa? Kita bisa bernapas hari ini, kita bisa makan hari ini. Bapak duduk di tempat ini pun menyampaikan pelajaran ini, itu bahwa Tuhan memelihara kita. Bahwa Tuhan memelihara anak-anak bisa mendengarkan pelajaran hari ini. Bahwa Tuhan memelihara keluarga kita hingga saat ini kita ada. Ya anak-anak ya? Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kiranya kita akan melanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.